Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, sudah minggu pertama di bulan yang terakhir tahun ini. Mari kita boleh tetap setia membaca dan belajar dari firman Tuhan. Hari ini perenungan firman Tuhan diberi judul oleh penulis Gema, Kebodohan Mengandalkan Diri, yang terambil dari kitab Hosea 12 ayat pertama hingga 14 ayat yang pertama. Sebelum kita mulai merenungkan firman, kita berdoa. Ya Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini sekali lagi kami boleh belajar firman Tuhan. Taruh dalam hati setiap kami kemauan untuk boleh sungguh-sungguh memahami firman-Mu. Beri kami kebijaksanaan, beri kami hikmat, agar kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Hosea. Saya akan bacakan dari pasal 12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua, kemudian ayat 6 hingga ke-7. Aku dikepung oleh Efraim dengan kebohongan, oleh kaum Israel dengan tipu daya. Yehuda pun menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang maha kudus yang setia. Efraim menggembalakan angin dan mengejar angin timur sepanjang hari. Memperbanyak dusta dan kekerasan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Ayat yang ke-6. Dialah Tuhan Allah semesta alam. Dia disebut Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Hosea 12 dan 13 merupakan puncak tuduhan Allah terhadap Israel. Dengan sorotan tajam terhadap ketidaksetiaan Israel, sekaligus penyingkapan kasih Allah yang tidak pernah gagal. Pasal ke-12 dibuka dengan sindiran tragis bahwa Israel menggembalakan angin dan mengejar angin timur. Ini adalah simbol kebodohan rohani yang sia-sia. Israel sibuk mengejar hal-hal yang tidak hanya kosong dan hampa, tetapi juga merusak. Mereka mengandalkan perjanjian politik dengan Asyur dan Mesir, tapi melupakan perjanjian dengan Allah. Mereka menggantikan kepercayaan kepada Allah dan menggantikannya dengan kekuatan manusia yang sia-sia, merusak iman mereka dengan tenggelam dalam kejahatan yang menolak dan mengabaikan Tuhan. Oleh karena itu, Nabi Hosea memakai kisah nenek moyang, yaitu Yakub, di ayat yang ketiga sampai kelima untuk menegur Israel. Yakub yang licik itu berjumpa dengan Allah, bergumul dan mencari belas kasihan. Saudara, pesan teologisnya jelas, yaitu bahwa umat Allah harus meniru Yakub yang berhenti mengandalkan tipu daya dan belajar bersandar pada rahmat Allah. Panggilan Hosea menegaskan hal ini. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Bapak Ibu Saudara, pasal 13 memperlihatkan sisi gelap lain dari ketegaran hati Israel. Mereka dahulu mulia, tetapi mereka mati saat berpaling kepada Baal. Penyembahan berhala disertai kemerosotan moral dan sosial, termasuk mempersembahkan anak-anak sebagai kurban bakaran. Akibatnya, mereka akan lenyap seperti kabut, embun, sekam, dan asap. Inilah gambaran kefanaan hidup yang sia-sia tanpa Allah. Allah yang dahulu menjadi satu-satunya raja dan penolong mereka, kini dilupakan. Oleh karena itu konsekuensinya tidak terelakkan. Allah akan menjadi seperti singa, seperti macan tutul dan beruang yang menerkam. Kiasan ini menakutkan, saudara. Sebab Allah yang seharusnya melindungi Israel, kini menjadi lawan karena dosa-dosa mereka. Mereka akan hancur karena menolak bahkan melawan Allah. Hukuman ini memuncak dalam nubuat yang tajam, yaitu Israel akan dibawa ke dalam maut dan kebinasaan.
dosa penyembahan berhala dan pengkhianatan politik akhirnya menghasilkan kehancuran total, yaitu jatuhnya Samaria ke tangan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Saudara, Israel binasa karena memberontak kepada Allah dengan lebih memilih berhala serta kekuatan manusia daripada rahmat-Nya. Hidup yang menggembalakan angin berakhir dalam kehampaan. Ingat saudara, hanya Allah satu-satunya sumber keselamatan dan pengharapan, memberi hidup yang kokoh dan kekal. Pertanyaan bagi setiap kita untuk kita renungkan. Apakah saat ini kita masih bersandar pada Mesir dan Asyur dalam tanda kutip di zaman ini, yaitu harta, kuasa, atau kesuksesan kita? Ataukah kita mau taat dan mengandalkan Allah dengan hati yang setia? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami ya Tuhan, untuk boleh mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Tolong jauhkan kami dari keangkuhan, jauhkan kami dari bersandar kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak kekal, kepada harta kami, kepada diri kami sendiri, kepada kuasa dan kesuksesan kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari kami boleh terus belajar untuk semakin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.